Seks, harta, tahta, dan kuasa kerap diasosiasikan dengan rumah mode Italia Versace. It's Versace, not Versace. It's Versace. Kesuksesan besar yang diraih oleh rumah mode berlogo Medusa dalam waktu yang relatif singkat ini sukses menempatkan Versace dengan heritage luxury fashion brand. Di antaranya Chanel, Prada, hingga Givenchy. Namun, rumah mode ini diguncang dengan prahara wafatnya sang pendiri Gianni Versace pada pagi hari tanggal 15 Juli 1997 yang turut mengejutkan dunia. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling tragis di dunia mode yang membekas hingga hari ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Pastikan untuk like dan share video aku kali ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tetap update dengan sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion melalui YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Dan mari kita membahas tentang kisah tragis Gianni Versace. Gianni Versace mendirikan rumah mode miliknya pada tahun 1978 yang turut melibatkan Donatella dan Santo Versace sebagai rekan bisnis dan juga sebagai inspirasi. Di tahun-tahun awal berdirinya rumah mode Gianni Versace, ia hanya merancang pakaian custom untuk kebutuhan film dan juga teater, hingga akhirnya penghargaan demi penghargaan diraih oleh rumah mode yang terbilang masih sangat muda ini, yang menuntunnya untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari pakaian hingga aksesori mode. Tak tanggung-tanggung, rumah mode ini turut memproduksi furnitur yang menjadi ekspansi bisnis paling unik untuk sebuah rumah mode pada masanya. Gianni Versace semakin mengukuhkan status rumah mode miliknya dengan menelurkan koleksi haute couture. Dan pada tahun 1993, Gianni Versace resmi menjadikan tokoh mitologi Yunani Medusa sebagai logo untuk rumah modenya, yang terinspirasi dari lantai reruntuhan di area dekat rumahnya, Reggio Calabria, tempat bermainnya semasa kecil. Tokoh Medusa berhasil menghipnotis Gianni kecil dan memilihnya sebagai simbol kekuatan dan juga kecantikan. Pada era 80 dan 90-an menjadi masa kejayaan untuk rumah mode Versace, di mana rumah mode ini menjadi jenama yang mendefinisikan kemeriahan, hingar-bingar, serta glamorama industri mode. Ragam busana hingga kampanye mode dari Versace selalu ditunggu-tunggu setiap musimnya berkat visual memesona yang turut melibatkan supermodel dunia. Di antaranya ada The Holy Trinity, Linda Evangelista, Naomi Campbell, serta Christy Turlington. Tak ketinggalan Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, bahkan Kate Moss. Seiring dengan kesuksesan yang diraih oleh perusahaannya, Gianni Versace memutuskan untuk pindah ke Miami, Florida, Amerika Serikat pada tahun 1992. Ia membeli sebuah properti bernama Casa Casuarina yang dibangun pada tahun 1930, sekaligus properti di sampingnya, hingga menghabiskan hampir 30 juta dolar sebagai dana untuk renovasi untuk menjadikannya The Versace Mansion. Gianni Versace hidup dikelilingi kemewahan serta gelimang kesuksesan hingga pada tahun 1997 sebuah tragedi yang akan mengubah sejarah Versace selamanya terjadi tepat di depan kediamannya, dan hingga hari ini masih menjadi kasus yang meninggalkan tanda tanya besar serta kesimpang siuran. Andrew Philip Cunanan dikenal sebagai pembunuh Gianni Versace yang dikatakan memiliki masa lalu yang sangat suram, di mana ia telah melancarkan misi kejinya dalam rentang waktu 27 April hingga 15 Juli 1997 di beberapa lokasi di Amerika Serikat, yang dikatakan telah membunuh 4 korban lainnya hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan Gianni Versace pada pagi yang kelam tepat di depan gerbang Versace Mansion. Sesaat sebelum Gianni Versace memasuki kediamannya, sebuah letusan senapan api terdengar, di mana kasus ini begitu menyita perhatian publik, khususnya karena melibatkan salah satu desainer yang sedang naik daun dan menjadi superstar di industri mode. Dilansir dari beberapa sumber, Andrew Cunanan sebelumnya sempat bertemu dengan Gianni Versace yang semakin memperluas teka-teki dari kasus ini. Kesimpang siuran dalam kasus ini karena melibatkan orang-orang yang juga telah tiada. Tak terkecuali Andrew Philip Cunanan yang
drama akhir hidupnya yang konon menggunakan pistol yang sama yang digunakan untuk menembak Gianni Versace. Kesemerawutan dari kasus ini karena juga turut melibatkan kerabat dari korban serta pelaku yang begitu gencar dibombardir oleh media. Meski begitu, keluarga Versace hampir tidak pernah mengkonfirmasi secara resmi detail-detail apapun yang terkait dengan kasus pilu ini. Bahkan pihak keluarga Versace menyatakan bahwa serial yang mengangkat tragedi ini, American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, yang ditayangkan oleh saluran FX, tidaklah lebih dari sebuah fiksi semata yang dilebih-lebihkan. Terlepas dari kompleksnya kasus ini, kepergian dari Gianni Versace mengundang banyak simpati khususnya dari industri mode. Tak terkecuali tokoh publik serta selebritas, diantaranya Lady Diana, Princess of Wales, Elton John, Naomi Campbell, Anna Wintour, Karl Lagerfeld, serta tokoh-tokoh penting lainnya. Benar adanya tentang hukum tabur tuai di alam semesta ini, citra Versace yang begitu lekat dengan harta, tahta, dan kuasa yang diselimuti dengan drama, di mana selepas kepergian Gianni Versace, ia tak hanya meninggalkan sebuah properti mewah, tapi ia juga turut meninggalkan kerajaan dan bisnis mode dengan sekian banyak cabang kategorinya. Dan tak ketinggalan kekayaan pribadi dari Gianni Versace. Digosipkan bahwa pembagian warisan telah menyulut konflik yang cukup sengit. Tapi, siapa yang akhirnya mewarisi limpahan harta tersebut? Warning! Karena data yang aku jelaskan pada bagian ini menyangkut legalitas yang bersifat rahasia, maka untuk pembahasan di bagian yang satu ini, aku banyak mengutip dari berbagai sumber. Dan aku tidak menjamin akurasi serta spesifikasi dari warisan Gianni Versace. Namun dikabarkan salah satu wasiat yang paling menyulut amarah dari kalangan keluarga adalah sebuah wasiat di mana Gianni Versace akan memberikan tunjangan setiap bulannya sebesar $29.000 kepada pasangannya pada saat tersebut, Antonio D'Amico. Tak hanya sampai di situ, keponakan dari Gianni Versace, Allegra Versace yang pada saat itu masih berusia 11 tahun, serta saudaranya yang baru menginjak usia 8 tahun, Daniel Versace, putra dan putri dari sang adik Donatella Versace. Dikatakan dalam surat wasiat mereka akan menerima seluruh koleksi lukisan serta juga karya seni yang terdiri dari karya-karya seniman terkenal, diantaranya Picasso hingga Andy Warhol. Namun pada tahun 2005, Versace memutuskan untuk melelang 45 koleksi lukisan di Sotheby's, dijuluki sebagai The Little Princess. Allegra Versace kabarnya menjadi pewaris utama dari Gianni Versace, di mana ia akan mendapatkan 45% dari saham perusahaan, di mana kala itu Versace ditaksir senilai $1 miliar. Ada yang bisa menghitung? Coba kasih hitungannya di bagian komen, karena aku adalah penulis, bukan penghitung. Oke. Dan sebuah spekulasi mengatakan bahwa disinyalir hal tersebut membuat Donatella Versace geram dan sempat menyulut perseteruan perebutan kekayaan antara ibu dan anak yang dimana masih berusia sangat belia. Namun aku tidak bisa mengkonfirmasi kelanjutannya karena terlalu banyaknya spekulasi dan asumsi di mana aku meragukan akurasinya. Namun kabarnya oke, aku tidak tahu ini benar tidak, Allegra Versace yang mewarisi mayoritas saham perusahaan baru bisa turut campur dan menjalankan perannya di perusahaan saat menginjak usia 24 tahun agar ia dapat fokus pada pendidikannya. Namun sebelum itu terjadi, pada tahun 2018 Versace menjual mayoritas sahamnya pada grup mode Michael Kors yang digadang-gadang bernilai sekitar $2,1 miliar. Apakah ada kesengajaan dari keputusan ini? Apakah Donatella Versace tidak pernah ikhlas untuk memberikan tahtanya pada putrinya sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab kecuali dari seorang intel. Tapi, bagaimana kalau menurut kamu?
Terlepas dari drama yang ada, selepas dari kepergian sang kakak Gianni, Donatella mengambil alih keseluruhan direksi kreatif dari rumah mode ini. Sebuah keputusan yang kabarnya tak luput dari drama. Meski begitu, posisi ini sangat masuk akal dan menurut aku pantas didapatkan oleh Donatella. Mengingat Gianni Versace pernah mengatakan secara pribadi bahwa Donatella Versace merupakan sumber utama dari rumah mode miliknya sejak pertama kali merintis usahanya. Semasa Gianni Versace menjabat, Donatella Versace pernah menduduki posisi kreatif untuk Young Versace pada tahun 1993, 1 tahun dan 3 hari sejak kepergian sang kakak. Donatella Versace langsung menelurkan koleksi haute couture untuk lini Atelier Versace yang dipamerkan di Hotel Ritz, Paris, Prancis. Dilansir dari beberapa sumber media, sejak pertama kali menjadi direktur kreatif dari rumah mode Versace, diakui Donatella bahwa ia sempat mengalami lika-liku dan berbagai kesulitan dalam menjalankan posisi yang satu ini. Ia pun tak luput dari kritik yang banyak menyandingkan karyanya dengan koleksi-koleksi di era masa kejayaan Versace. Perasaan yang bisa sangat dimengerti, apalagi kita dibanding-bandingkan dengan saudara kandung kita sendiri. Meski begitu, koleksi Versace karya Donatella berangsur-angsur mulai mendapat tanggapan positif. Dan Donatella pun mengukuhkan statusnya dengan kemampuan dan visinya dalam menciptakan generasi baru dari Versace Woman. Donatella kerap menampilkan siluet pakaian seksi dengan potongan-potongan pakaian yang tak ragu untuk menampilkan kemolekan tubuh wanita. Begitu pula dengan koleksi menswear dari Versace, di mana lini ini memiliki nafas yang tak jauh berbeda dari koleksi pakaian wanitanya. Seks, harta, dan foya-foya yang menjadi benang merah rumah mode Versace. Satu pertanyaan pribadi aku, apakah kamu setuju bahwa Versace merupakan salah satu luxury fashion yang tidak diragukan lagi statusnya di industri fashion, tapi kurang begitu digandrungi di Indonesia? Buktinya, sepengamatan aku di marketplace pre-love di Indonesia, jumlah barang dari brand Versace ini tidaklah sebanyak dibanding dengan brand lain dari Italia. Misalnya Gucci, Dolce & Gabbana, dan malahan aku lebih banyak menemukan brand-brand seperti Missoni dan juga Marni. Ada yang tahu alasannya? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Dan jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan informasi, sejarah, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion melalui YouTube channel aku, Fendi Fashion Flash. Dan terima kasih sebesar-besarnya terutama untuk kamu yang masih stay tune hingga detik ini. Sampai berjumpa di video aku di minggu depan dengan topik menarik lainnya. Have a nice day and bye-bye.